Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini Mimin akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang kehidupan para bajak laut di dunia yang penuh dengan misteri dan harta karun. Dalam film ini kita akan dihadirkan tentang Jack, seorang bajak laut legendaris yang harus melawan penguasa alam bawah lautan, kapten dari kapal The Flying Dutchman yaitu Davy Jones. Tak hanya itu, Jack juga harus melawan Kraken, monster peliharaan Davy Jones yang paling ditakuti oleh seluruh pelaut di dunia ini. Lalu apakah Jack bisa melawan mereka semua dengan otak cerdas miliknya? Wes, ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di hari sebelum acara pernikahan Will dan Elizabeth diadakan, para tentara elit dari kerajaan Inggris datang ke kota untuk menangkap mereka berdua karena sebelumnya mereka telah membebaskan Kapten Jack Sparrow dari hukuman mati. Lord Cutler Beckett dan juga Mercer yang merupakan utusan dari kerajaan itu pun memberikan surat perintah penangkapan mereka berdua pada ayah Elizabeth. Tak hanya itu, di dalam surat tersebut ternyata kerajaan Inggris telah memerintahkan dirinya untuk melaksanakan hukuman mati pada Will dan juga Elizabeth. Keesokan harinya, Will tiba-tiba dipanggil oleh Beckett karena ia punya sebuah misi rahasia yang hanya bisa dilakukan oleh Will seorang. Ia menyuruh Will untuk mengambil kompas milik Kapten Jack Sparrow dengan imbalan kebebasan dirinya dan juga Elizabeth. Tak hanya itu, ternyata Beckett juga menjanjikan kebebasan Kapten Jack Sparrow jika ia mau memberikan kompas itu secara cuma-cuma. Mendengar hal itu, Will pun segera menemui Elizabeth dan memberitahukan tentang misi yang telah diberikan oleh Beckett padanya. Will berjanji akan menikahi Elizabeth setelah ia berhasil melaksanakan misi tersebut. Di sisi lain, di dalam kapal The Black Pearl, Jack berencana untuk mencari sebuah kunci misterius yang berbentuk seperti gambar yang ada di dalam kain tersebut. Entah untuk apa Jack mencarinya, namun tampaknya Jack saat ini sedang gelisah, seperti ia sedang ketakutan akan sesuatu. Lalu ketika Jack sedang membaca peta, ia dikejutkan dengan sesosok makhluk aneh yang tak lain adalah Bear Turner alias Bootstrap, ayah dari Will Turner. Awalnya Jack mengira bahwa itu hanyalah mimpi atau halusinasinya saja, tetapi Bootstrap meyakinkan Jack bahwa saat ini ia tidak sedang bermimpi. Mendengar hal itu, Jack pun menanyakan alasan mengapa Bootstrap datang ke kapalnya, dan Bootstrap mengatakan bahwa Davy Jones, kapten dari kapal The Flying Dutchman, telah mengutus dirinya untuk mengingatkan Jack bahwa waktunya sudah hampir tiba. Ternyata dulu setelah ia dan Barbossa mengambil emas Aztec, Bootstrap dibuang oleh anak buah Kapten Barbossa karena ia berpihak pada Jack dalam pemberontakan kapal The Black Pearl. Bootstrap pun menceritakan bahwa saat itu dirinya diikat pada sebuah meriam dan dibuang ke dasar lautan. Meski dirinya tak bisa mati karena kutukan emas Aztec, namun ia terjebak di dalam lautan selama bertahun-tahun, sehingga pada akhirnya ia rela membuat kesepakatan dengan Davy Jones untuk membebaskannya dari siksaan tersebut. Lalu ia mengingatkan Jack bahwa dulu Jack pernah membuat kesepakatan dengan Davy Jones untuk mengangkat kapal The Black Pearl dari dalam lautan. Selama 13 tahun Jack telah menjadi kapten dari kapal itu, dan kini ia harus membayar hutangnya dengan cara menjadi awak kapal The Flying Dutchman selama 100 tahun. Hal itu membuat Jack sangat ketakutan, bahkan ia rela meninggalkan topi miliknya yang saat itu terjatuh ke dalam lautan. Tak jauh dari sana, ketika para bajak laut miskin ini sangat kegirangan setelah memungut topi Jack, tiba-tiba makhluk berukuran besar berenang menuju kapal tersebut dan langsung menariknya ke dalam lautan. Sementara itu, Will mencoba menemui beberapa orang untuk mencari informasi tentang keberadaan Kapten Jack Sparrow, hingga akhirnya ia diberitahu oleh seorang pedagang bahwa ia pernah melihat kapal dengan layar berwarna hitam sedang bersandar di sebuah pulau. Will kemudian mendatangi pulau tersebut, namun karena tak ada orang di dalam kapal The Black Pearl, Will pun mencoba mencari mereka ke dalam hutan,
Tapi sayangnya ia justru ditangkap oleh para suku primitif yang ada di pulau tersebut. Ketika para suku primitif itu membawa Will menuju tempat tinggal mereka, Will sangat terkejut karena ternyata pemimpin dari suku primitif itu adalah Kapten Jack Sparrow. Will pun mencoba menjelaskan alasan dirinya mencari Jack, tetapi Jack malah mengatakan hal yang aneh pada para suku primitif, sehingga mereka membawa Will menuju ke suatu tempat. Di sisi lain, dua orang anak buah Kapten Barbossa yang bernama Riget dan juga Pintel sedang mendayung perahu mereka setelah berhasil membebaskan diri dari penjara tentara Inggris. Sambil membawa seekor anjing penjaga milik para tentara, mereka menjelajahi lautan hingga akhirnya mereka berdua melihat kapal Black Pearl yang sedang terparkir di sebuah pulau. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera menghampiri kapal itu dan berencana untuk membawanya pergi dari pulau tersebut. Sementara itu, Will yang saat ini sedang ditahan bersama Gibbs dan kawan-kawan pun berencana keluar dari sangkar itu dengan cara berayun-ayun untuk menggapai akar tanaman yang menempel di bebatuan. Lalu setelah mereka berhasil meraih akar tanaman tersebut, mereka pun berlomba-lomba memanjat tebing itu karena orang-orang yang ada di sangkar satunya berniat mencuri kapal The Black Pearl. Sayangnya ketika seorang penjaga suku primitif itu sedang lewat, salah satu dari mereka tak sengaja memegang seekor ular sehingga mereka pun terjatuh ke dalam jurang. Melihat hal itu, si penjaga segera berlari untuk melaporkannya pada primitif yang lain, sementara Will dan lainnya melanjutkan usaha mereka untuk memanjat tebing tersebut. Di saat yang bersamaan, setelah Jack berhasil menipu para suku primitif itu, ia mencoba kabur dari sana, namun pada akhirnya para suku primitif berhasil menangkap Jack dan hendak membakarnya hidup-hidup. Namun sebelum mereka membakar Jack, si penjaga mengatakan bahwa para tahanan mencoba kabur, sehingga mereka pun meninggalkan Jack untuk mengejar para tahanan itu. Melihat para suku primitif itu pergi, Jack mencoba kabur dari sana, tetapi ia justru dihadang oleh emak-emak primitif, hingga akhirnya Jack terjatuh ke dalam jurang tersebut. Di sisi lain, Will yang saat itu sedang dikejar-kejar oleh para suku primitif akhirnya berhasil melepaskan diri dan berlari menuju ke kapal The Black Pearl. Saat mereka hendak naik ke kapal itu, Will sangat lega ketika ia tahu bahwa Jack berhasil melarikan diri dari para suku primitif. Namun tanpa mereka sadari, ternyata di belakang Jack ada banyak sekali suku primitif yang sedang mengejarnya, sehingga mereka segera menurunkan layar dan pergi dari pulau itu tepat saat Jack berhasil naik ke atas kapal. Kepergian Jack membuat para suku primitif itu sangat sedih karena mereka telah kehilangan kepala suku mereka. Tetapi setelah mereka melihat anjing yang dibawa oleh Riget dan Pintel, mereka pun segera mengejar anjing itu untuk menjadikannya sebagai kepala suku yang baru. Di dalam kapal, Will mencoba meminta Jack untuk memberikan kompas miliknya agar ia bisa menyelamatkan Elizabeth dari tiang gantungan. Namun Jack malah menyuruh Will untuk membantunya mencari kunci yang ada di dalam gambar tersebut. Will yang tak tahu banyak tentang Davy Jones pun menuruti perkataan Jack karena Jack mengatakan bahwa kunci itu bisa membebaskan Elizabeth. Sementara itu, ayah Elizabeth mencoba membawa keluar anaknya karena ia tahu bahwa Beckett akan tetap membunuh Will dan juga Elizabeth meski Will berhasil mendapatkan kompas milik Jack Sparrow. Namun sayangnya ketika mereka hendak naik ke kapal, mereka justru dihadang oleh Mercer yang telah mengetahui rencana pelarian tersebut. Ia pun mencoba menangkap Elizabeth, tetapi ternyata Elizabeth sudah tidak ada di dalam kereta lagi. Ternyata Elizabeth pergi menuju tempat Beckett untuk mengambil surat pembebasan Will dan juga dirinya. Lalu ia pun pergi meninggalkan kota setelah ia berhasil mendapatkan surat pembebasan itu.
Dengan cara menyamar sebagai seorang awak kapal, Elizabeth akhirnya berhasil membujuk kapten kapal untuk membawanya pergi menuju Tortuga. Di sisi lain, Jack kini tiba di sebuah pulau untuk mengunjungi rumah seseorang bernama Tia Dalma yang ada di pedalaman pulau tersebut. Di sana Will mencoba menanyakan tentang kunci itu, dan Tia Dalma mengatakan bahwa kunci itu dapat digunakan untuk membuka sebuah peti. Tetapi peti yang ia maksud bukanlah peti harta karun yang berisikan banyak sekali emas dan juga perhiasan, melainkan peti itu berisi sesuatu paling berharga bagi Davy Jones, yaitu jantungnya sendiri. Davy Jones telah menyembunyikan peti itu di sebuah tempat, sementara kunci dari peti itu dibawa oleh dirinya sendiri agar tak ada orang lain yang bisa mengambil jantungnya. Tia Dalma yang mengetahui bahwa Jack sedang diburu oleh Davy Jones pun memberikannya sebuah botol yang berisikan pasir. Ia mengatakan bahwa Davy Jones tak bisa naik ke daratan, sehingga ada kemungkinan pasir itu bisa menyelamatkan Jack dari serangan Davy Jones. Singkat cerita, setelah diberitahu oleh Tia Dalma, Jack dan Will segera menuju ke suatu tempat untuk mencari kapal The Flying Dutchman. Ketika mereka berhasil menemukan sebuah kapal yang sudah rusak, Jack menyuruh Will untuk mencari kunci itu di kapal tersebut. Di sana Will melihat beberapa awak kapal yang sedang ketakutan, hingga akhirnya ia melihat seseorang yang wajahnya sudah berubah menjadi sangat mengerikan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba sebuah kapal dengan bentuk yang sangat menyeramkan alias The Flying Dutchman akhirnya muncul dari dalam lautan. Will mencoba melawan beberapa anak buah Jones, namun pada akhirnya ia berhasil ditangkap oleh para bajak laut itu. Di dalam kapal The Flying Dutchman, Davy Jones menanyai para awak kapal itu satu persatu, hingga akhirnya ketika ia sedang menanyai Will menjawab bahwa ia berada di sana karena ia dikirim oleh Jack Sparrow. Seketika Davy Jones menyadari bahwa Jack berada di dekat sana, dan ia pun langsung menghampiri Jack. Jones kemudian menagih hutang pada Jack, namun Jack sempat bernegosiasi dengan Jones hingga akhirnya ia diberikan kesempatan untuk mencari 100 jiwa termasuk Will hanya dalam waktu 3 hari saja. I'm good with it. Tortuga. Setelah kejadian itu, Jack dan anak buahnya pergi menuju Tortuga untuk mencari beberapa orang sebagai tumbal yang akan diberikan pada Davy Jones. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba James Norrington datang untuk ikut mendaftar menjadi anak buah Kapten Jack Sparrow. Ternyata James kini telah kehilangan jabatannya karena sebelumnya ia telah gagal menangkap Kapten Jack Sparrow dan melepaskannya begitu saja. Tapi sayangnya aksi yang dilakukan oleh James justru menimbulkan keributan, sehingga terjadilah tawuran antar bajak laut di tempat itu. Thanks, mate. Pada akhirnya James yang kalah dalam tawuran itu pun dibuang ke kandang babi oleh para bajak laut yang lain. Karena kasihan, Elizabeth pun menghampiri James dan membantu mengeluarkannya dari tempat itu. Namun tanpa mereka sadari, ternyata selama ini mereka telah diawasi oleh Mercer yang saat itu sedang mencari tahu keberadaan Elizabeth. Setelah kejadian itu, mereka berdua lalu menghampiri Jack yang sedang bersiap-siap untuk pergi dari pelabuhan Tortuga. Elizabeth menanyakan tentang keberadaan Will, namun Jack mengatakan bahwa saat ini Will sudah menjadi anak buah Davy Jones, kapten dari kapal The Flying Dutchman. Mendengar hal itu, Elizabeth pun memohon pada Jack agar ia mau membantunya mencari Will, sehingga Jack memiliki ide lain, yaitu mencari peti milik Davy Jones. Jack berusaha meyakinkan Elizabeth jika mereka bisa menemukan peti itu, maka mereka bisa bernegosiasi dengan Jones untuk membebaskan Will dari kapal The Flying Dutchman. Dengan menggunakan kompas milik Jack, mereka pun akhirnya segera berangkat menuju lokasi peti itu berada.
Di sisi lain, Will yang saat itu sedang berada di kapal Flying Dutchman akhirnya bertemu dengan ayah kandungnya. Bill menyuruh Will agar ia segera pergi dari kapal itu sebelum Davy Jones menjadikan dirinya sebagai bagian dari kapal The Flying Dutchman. Namun Will tak bisa pergi dari sana sebelum ia berhasil menemukan kunci yang digunakan untuk membuka peti milik Davy Jones. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba salah satu budak yang sudah lama mengabdi di kapal The Flying Dutchman mengatakan bahwa selama ini kunci itu dibawa oleh Davy Jones sendiri. Will kemudian menantang Jones untuk bermain sebuah permainan yang mengharuskan mereka untuk mempertaruhkan sesuatu yang sangat berharga. Will rela mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk melayani The Flying Dutchman, asalkan Jones mau bertaruh dengan kunci miliknya. Karena merasa gengsi, Jones pun terpaksa mengikuti permainan itu dan akhirnya ia menunjukkan kunci yang selama ini tersimpan di dalam tentakel miliknya. Namun ketika mereka sedang bermain, tiba-tiba Bootstrap ikut dalam permainan itu dengan mempertaruhkan seluruh hidupnya. Ternyata ia khawatir jika Will harus bernasib sama seperti dirinya untuk melayani kapal The Flying Dutchman. Sayangnya Bootstrap terpaksa berbohong ketika Will akan kalah dalam permainan itu, sehingga ia dijatuhi hukuman dengan melayani kapal Flying Dutchman selama-lamanya. Ternyata alasan Will mengajak Jones memainkan permainan itu bukan untuk mendapatkan hadiah, melainkan untuk mengetahui di manakah Jones menyimpan kunci itu. Singkat cerita, setelah Will berhasil mencuri kunci itu dari Davy Jones, ia memutuskan untuk pergi dari kapal tersebut dan berjanji bahwa ia akan segera menemukan cara untuk menyelamatkan ayahnya dari genggaman Kapten Davy Jones. Saat Will berhasil menyelamatkan diri dengan cara menumpang ke kapal milik para pelaut yang sebelumnya membawa Elizabeth ini, tiba-tiba ada sebuah kapal yang sedang mengejar kapal mereka dan ternyata itu adalah kapal The Flying Dutchman. Jones kemudian memanggil Kraken untuk menyerang kapal itu dan tak butuh waktu lama, tiba-tiba makhluk berukuran besar datang dan langsung menghancurkan seluruh kapal tersebut. Untungnya Will berhasil selamat dari kejadian itu, sehingga ia terpaksa menumpang di depan kapal Flying Dutchman yang saat ini sedang menuju Isla Cruces, tempat Jones menguburkan peti miliknya. Sementara itu, Jack yang baru saja tiba di Isla Cruces akhirnya berhasil menemukan peti milik Davy Jones. Mereka bertiga lalu membuka peti itu dan benar saja, ternyata di dalam peti itu terdapat suara jantung Davy Jones yang saat itu masih berdetak. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Will datang dengan membawa kunci milik Davy Jones. Lalu ketika Will hendak membuka peti itu, tiba-tiba Jack menodongkan senjatanya pada Will karena ia tak mau Will menusuk jantung tersebut. Mereka bertiga lalu saling mengarahkan pedang mereka satu sama lain karena mereka memiliki tujuan yang berbeda-beda. Intinya mereka bertiga ingin memiliki jantung Davy Jones untuk tujuan masing-masing, sehingga terjadilah pertarungan pedang antara mereka bertiga. Tanpa mereka sadari, Riget dan Pitel yang tertarik dengan peti itu pun mencoba membawanya kabur, sehingga Elizabeth terpaksa mengejar mereka berdua. Tak lama setelah itu, para pasukan The Flying Dutchman yang baru saja tiba segera berlari ke arah hutan ketika mereka tahu bahwa peti yang berisi jantung Davy Jones sudah tidak ada lagi di sana. Mereka semua saling kejar-kejaran dan bertarung satu sama lain hingga akhirnya Jack berhasil mendapatkan kunci dan juga peti tersebut. Setelah Jack membuka petinya, ia lalu mengambil jantung itu dan memasukkannya ke dalam botol berisi pasir yang telah diberikan oleh Tia Dalma. Namun sayangnya sebelum Jack bisa pergi dari sana, ia dihadang oleh salah satu anak buah Davy Jones sehingga ia terpaksa untuk melawannya terlebih dahulu. Ketika semua orang sibuk bertarung satu sama lain, James yang saat itu baru saja tiba di pantai langsung mengambil surat pembebasan yang sebelumnya ditandatangani oleh Beckett. Dan ia juga mengambil jantung Davy Jones yang disimpan oleh Jack di dalam botol berisi pasir.
Kemudian saat mereka semua sudah terdesak oleh anak buah Davy Jones, James mengambil peti itu dan membawanya lari menuju pulau untuk mengecoh anak buah Davy Jones, sehingga Jack dan lainnya bisa pergi dari tempat itu. Ia lalu memberikan peti itu pada anak buah Davy Jones karena sebenarnya isi dari peti itu sudah ia simpan di tempat yang lain. Jack yang tak tahu bahwa jantungnya telah dicuri pun segera memerintahkan para awak kapal untuk segera berlayar. Namun tiba-tiba kapal The Flying Dutchman muncul tepat di sebelah kapal The Black Pearl. Jack menyuruh mereka semua untuk segera memutar kapalnya. Namun ternyata The Flying Dutchman memiliki 3 meriam di depan kapal sehingga mereka tetap bisa menyerang kapal The Black Pearl. Namun dengan kepintaran Jack, ia pun menunjukkan kemampuan The Black Pearl yang sebenarnya, hingga akhirnya mereka berhasil meninggalkan kapal The Flying Dutchman jauh di belakang mereka. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Jones memiliki rencana lain, yaitu memanggil Kraken untuk menghancurkan kapal The Black Pearl. Seketika kapal itu tiba-tiba bergetar hebat dan dari sinilah Jack baru sadar bahwa ternyata jantung Davy Jones sudah tidak ada lagi di dalam botol berisi pasir miliknya. Lalu ketika Kraken hendak menghancurkan kapal mereka, Will menyuruh para awak kapal untuk menembakkan semua meriam, dan ternyata rencana itu berhasil membuat Kraken mundur sementara waktu. Will kemudian menyuruh mereka semua untuk mengumpulkan seluruh bubuk mesiu agar mereka bisa meledakkan Kraken ketika ia menyerang kapal The Black Pearl lagi. Tanpa mereka sadari, ternyata Jack telah meninggalkan mereka semua karena ia sangat ketakutan akan adanya Kraken. Tak lama setelah itu, Kraken kembali menyerang kapal mereka. Namun kali ini ia menyerang dengan sangat brutal sehingga para awak kapal kesulitan untuk melawan tentakel milik Kraken tersebut. Di saat mereka semua hampir terbunuh oleh serangan Kraken, Jack akhirnya kembali dan berhasil membuat Kraken berhenti menyerang kapal The Black Pearl. Menyadari bahwa Kraken akan kembali menyerang mereka lagi, Jack menyuruh semua awak kapal untuk meninggalkan The Black Pearl karena kapal itu sudah tidak bisa berlayar lagi dengan kerusakan yang sangat parah akibat serangan Kraken. Tetapi ketika Jack sedang menikmati saat-saat terakhir bersama kapal The Black Pearl, Elizabeth datang menghampirinya dan memborgol Jack ke tiang kapal tersebut, karena itu adalah satu-satunya cara agar Kraken tidak mengejar mereka semua. Elizabeth tahu bahwa selama ini Davy Jones dan juga Kraken hanya mengejar Kapten Jack Sparrow, sehingga ia terpaksa meninggalkan Jack di sana dan ia berbohong pada Will bahwa Jack memilih tinggal di kapal agar mereka bisa kabur dari serangan Kraken tersebut. Jack berusaha melepaskan borgol itu dengan menggunakan minyak, namun ketika Jack berhasil melepaskan tangannya, ternyata Kraken sudah ada tepat di depan matanya sehingga Jack terpaksa melawan Kraken itu sendirian. Setelah melihat kejadian itu, Jones menyuruh anak buahnya untuk membuka peti miliknya dan ternyata ia baru sadar bahwa jantungnya sudah tidak ada lagi di dalam peti tersebut. Di sisi lain, James menemui Beckett dan meminta agar Beckett mau membersihkan namanya dari segala tuduhan karena ia berhasil membawa pulang isi dari peti itu, yaitu jantung milik Davy Jones. Sementara itu, saat Will dan lainnya tiba di tempat Diadalma, terlihat orang-orang di sana sangat sedih atas kematian Kapten Jack Sparrow, termasuk seluruh awak kapal The Black Pearl. Will lalu menanyakan apakah ada cara untuk menyelamatkan Jack, dan Diadalma pun mengatakan bahwa ada satu cara dengan resiko yang sangat tinggi jika mereka mau menyelamatkan Jack beserta kapal The Black Pearl miliknya. Meski begitu, Will beserta seluruh anak buah Jack bersedia melakukan apapun demi membawa Jack kembali. Namun mereka butuh seorang kapten baru yang tahu tentang lautan tersebut, sehingga Diadalma mengenalkan mereka semua dengan Kapten Barbossa yang baru saja ia bangkitkan dari kematian, dan film pun bersambung. Okelah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.